Ini premier filmnya Nikita, tapi Nikita sendiri tidak hadir. Mungkin seperti apa nih, Bang? Ya, yang pertama memang dia minta maaf ya, karena memang ketidakhadirannya dalam keadaan darurat karena ada persoalan hukum. Tapi secara totalitas dia sangat berharap dari film ini dan meminta dukungan dari teman-teman media juga kepada masyarakat untuk selalu sempatkan untuk menonton film ini karena banyak sekali yang bisa didapat dari film ini, terutama terkait dengan kebudayaan. Jadi walaupun judulnya Sirik, tapi di sini adalah ada hal-hal kebudayaan yang ada di Jawa Tengah. Seperti itu. Nah, kita juga hanya menyampaikan pesan, Abang wakilin saya karena mungkin hari ini saya nggak bisa hadir. Itu aja. Saya tadi komunikasi dengan saudara dan saya hadir. Seperti itu. Oke, Bang menyempatkan waktu untuk kesini. Setelah sebelumnya Abang juga dikabarkan melaporkan seseorang di Polda Metro Jaya, Bang. Oh ya, kalau itu memang adalah proses hukum yang harus dilalui. Itu ada korban 4 dan korbannya saat ini saya minta supaya dilindungi oleh LPSK. Dan itu terkait dengan dugaan tindak pidana, Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Korbannya 4. Dan semuanya sudah diperiksa dengan barang bukti, semuanya ada di penyidik. Oke, kenapa harus meminta perlindungan LPSK? Apakah ada ancaman atau Tidak, semacamnya? itu hal yang wajar di saat situasi seperti ini. Kita juga harus memberikan perlindungan kepada saksi dan sekaligus korban. Sudah. Bang, kabarnya hari ini juga terlapor akan dipanggil ya Bang, tetapi saya tidak tahu persis apakah dia hadir atau tidak hadir, karena yang bisa menjelaskan nanti penyidik atau mungkin melalui Humas Polda Metro Jaya. Okay. Saya nggak paham. Okay. Bang, tadi dari pihak pelapor juga atau pihak RG sendiri bilang bahwa bahwa laporan tersebut tidak terdapat unsur pidana karena melaporkan tidak berdasarkan bukti, Bang. Gimana tuh Bang mungkin? Saya nggak akan menanggapi karena buktinya ada di penyidik. Buktinya banyak. Skincare banyak. Nggak perlu saya tanggapi. Karena yang tahu bukti saya. Bahkan mempertanyakan terkait resi pembeliannya juga Bang, karena pihak sana tidak merasa dibeli oleh pihak Abang, maksudnya dari pihak korban mungkin. Saya nggak perlu jelaskan. Ini materi. Bang. Ya Bang, tapi untuk laporannya sendiri Abang melaporkannya itu kapan sih Bang? Sendiri mungkin masuknya per tanggal berapa Bang? Seingat saya itu baca dulu ya. Yang jelas korbannya ada 4 orang dan semuanya sudah diperiksa, barang buktinya sudah kita serahkan kepada penyidik. Nah, sampai di situ saja yang saya jelaskan, lain-lain saya tidak akan jelaskan. Berarti sekitar bulan April ya Bang? Seingat saya seperti bulan itu. Jadi kebetulan saat saya hari ini datang, saya didampingi teman, ini tim pengacaranya Nikita Mirzani semua, ini namanya Usman dan ini ada namanya Gali. Jadi kita khusus datang memang atas permintaan Niki untuk hari ini. Terkait laporan itu biarlah proses berjalan, soal orang membantah biasa, saya nggak pusing dengan bantahan-bantahan. Terkait korban mungkin yang dirugikan apa aja Bang? Nggak boleh saya kasih tahu. Apa ada nilai material dan imaterialnya juga Bang? Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang kerugian. Nah itu saja yang saya sampaikan. Jadi di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, termasuk Undang-Undang Kesehatan itu diatur. Nah dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kerugian itu juga secara material dan juga kerugian secara imaterial. Jadi semuanya ada. Bang, untuk persoalan ini sendiri mungkin sekarang prosesnya udah sampai di mana sih Bang? Proses yang mana? Yang persoalan Abang melaporkan di Polda ini? Ya ini dalam proses pemeriksaan terlapor ya. Nah, seperti apa nanti kita lihat apakah dia hadir untuk menjelaskan karena korbannya 4 orang, korbannya juga sudah diperiksa, korbannya juga membawa bukti-bukti termasuk skincare yang dia beli. Bang, sedikit dong soal Nikita sendiri, mungkin sudah boleh dijenguk-kah atau seperti apa sekarang Seingat kondisinya? saya sih boleh, tapi yang menjenguk pada jam-jam batasan yang wajar, jam kerja dari Senin sampai Kamis, jam 9 mungkin sampai jam 3. Tapi ya itu nanti, ada kalanya kan mungkin dia lagi capek atau apa, jadi ya memang harus kita sampaikan kepada petugas apakah kita berkenan untuk kita besuk, karena pada saat kita besuk mungkin dia istirahat. Jadi memang kita harus berkomunikasi dulu. Saya juga pernah datang dia lagi istirahat, saya balik. Bagi saya tidak ingin mengganggu orang yang lagi istirahat. Untuk kondisinya apakah jauh lebih sehat atau seperti apa Bang? Ya kalau sehat alhamdulillah sehat walafiat, nggak ada masalah. Ya.
Untuk proses sidangnya sendiri udah ada jadwal, Bang? Yang mana? Jadwalnya ini Yang kayak- kalau Wan Prestasi tanggal 19 jam 9 pagi, saya minta teman-teman datang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya hadir proses mediasi. Selanjutnya, Cumi turun. saya juga mengajukan permohonan supaya Nikita Mirjani bisa hadir pada hari Kamis jam 9 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oke, sudah pengurusan izinnya berarti Ya, sudah kita ajukan permohonan. Jadi apakah nanti dikabulkan atau tidak oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kita tunggu hari Kamis. Untuk sidang pidana pihak keluarga datang nggak sih Bang untuk menonton film ini? Sepertinya ada keluarga, tapi kan saya nggak tahu ini begitu banyak manusia di sini. Bang, Kalau untuk dari sidang- pihak anak-anaknya sendiri apakah sudah menjenguk juga Bang setelah Sepertinya dipindahkan? ya, sepertinya sudah. Tapi kan saya yang begitu biasanya dengan TATI ya. TATI orang kepercayaannya Niki terhadap anak-anak ya. Dia ngurus, dia semua yang ngurusin lah. Bang, untuk sidang yang pidana ini sendiri mungkin udah Belum tahu saya sidang pidana belum ada jadwal yang saya paham. Bang, menanggapi sedikit Bang perihal